bahwa dia tidak bisa menjadi wali sehubungan tidak diperkenankan oleh ibunya. Persyaratanku dua. Kalau mau datang orang, sebelum datang orang saya mau ruqyah dulu Indah. Kalau saya sih lebih suka masalah ini kita hadapi dan kita pasrahkan kepada Allah aja lah. Telah datang seorang laki bernama Bapak Nasruddin Eskom, ayah kandung daripada Indah Permatasari. Datang kemari, beliau menyampaikan bahwa beliau wali daripada Indah tersebut, bahwa dia akan menikah pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 dan hadir di sini pada hari Senin. Dia meminta bahwa dia tidak bisa menjadi wali sehubungan tidak diperkenankan oleh ibunya gitu. Ada pernah itu papinya kasih tahu saya kan memang sudah dipanggil pun Indah sebagai orang tuanya, syukur. Tidak dipanggil juga syukur. Saya tidak memaksakan kehendak itu. Indah kemana? Indah dari mana? Terus di mana? Cuman saya kalau saya rindu sama Indah, saya suruh papinya, papi telepon dulu Indah. Saya bilang gitu. Ini hanya mengetahui bahwa Pak Nasri itu berwakil wali kepada KUA Kecamatan Setiabudi. Jadi dengan demikian bagaimanapun tidak, dia harus berwakil kepada KUA yang bersangkutan. Maka dia mintalah surat ini, ikrar wakil wali yang seperti ini, maka dibuatkan di sini, kami di sini. Maka di sini kami sebagai kepala KUA atau wakil hanya mengetahui saja dan ditandatangani oleh saksi yang menandatangani berita ini. Itu pernikahannya tetap sah, Pak? Sah. Secara hukum negara dan agama Agama sah, betul, sah. Indah itu minta tolong ke papinya, mau dikasih akad nikah katanya. Itu papinya langsung kaget. Yang nikah siapa? Ya Indah lah katanya. Kalau orang kawin tidak sembarangan begitu ndak. Tahu kan orang Makassar ada uang panainya, itu bahasanya papinya. Ada uang panainya, terus kumpul keluarga, terus kalau misalnya tidak satu hari tidak diiakan, harus mundur lagi, harus ini lagi. Kenapa Indah yang ngotot mau kawin? Seharusnya itu laki-laki yang ngotot, laki-laki yang datang ini rumah. Tapi kan mami tidak mau alasannya. Ya mamimu, tapi kan ada saudaramu, ada papi. Ya papi oke lah sudah. Nah, kalau papi mau kasih restu itu tidak berani. Nanti bermasalah dengan ini pasti berantakan ini keluarga gitu. Bahwa ayahnya tidak boleh datang oleh ibunya, entah ancaman, entah apa, kita nggak tahu kan. Ada persoalan apa lain, kita tidak tahu. Yang jelas kalau ayah tidak boleh hadir sana, siapa yang akan melaksanakan? Kalau tidak tahu kilwali seperti ini, jadi dengan demikian ini ada sudah ketentuan yang berlaku di KUA manapun. Jadi dibuatkanlah pengantar ini hanya mengetahui dari KUA yang bersangkutan untuk disampaikan kepada KUA di mana dia menikah nanti. Berarti Persyaratanku dua. Kalau mau datang orang, sebelum datang orang saya mau ruqyah dulu Indah. Yang kedua, si keriting itu harus sumpah di depan orang tuanya melahirkan, di depan ustadz, ustazah di dalam masjid harus bersumpah bahwa dia tidak pakai apa-apa ke Indah. Saya tunggu-tunggu apakah Indah, apa kata Indah? Itu mami aja yang mau diruqyah katanya.
itu bahasanya Indah. Mami, kakaknya bilang, kata Mami harus Indah rupiah dulu, terus si keriting itu harus sumpah di depan orang tua yang melahirkan tidak pakai apa-apa selama berpacaran. Tapi kan tidak. Seandainya dia penuhi itu dua ini, saya akan legowo. Tapi tidak. Tidak. Itu yang bikin saya kecewa. Jadi ya sudahlah. Kalau saya sih lebih suka masalah ini kita hadapi dan kita pasrahkan kepada Allah aja lah. Maksudnya kan ini juga memang mungkin balik lagi ke masalah komunikasi tadi itu, mungkin komunikasinya belum ketemu, itu aja. Nah, kalau sosmed itu kan dibully udah biasa ya. Maksud saya juga yang bully juga tidak pakai identitas asli. Kalau identitas asli ya ayo lah. Oh gitu. Kalau saya sih, kalau dibully sosmed sih saya tidak terlalu memikirkannya karena cuma pada akhirnya mungkin kita harus membatasi ruang-ruang orang untuk menjadi jahat gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita mancing orang untuk bisa jadi jahat itu kan pada akhirnya sosial media itu bisa menjadi ruang untuk mereka melampiaskan dia mungkin punya masalah pribadi di rumah gitu, dia nggak bisa selesaikan, ya udah ya jahat di sosmed aja gitu. Jadi menurut saya sih bully di sosmed kalau kita tanggapin justru malah makin bablas ya. Jadi sebenarnya saya nggak pernah tanggapin. Enggak lah, saya mah mau dianggap buruk ya udah, mau dianggap baik ya udah gitu. Saya nggak terlalu, menurut saya itu kesalahannya kita sekarang ini gitu, kita kurang berdamai dengan keadaan kita sebagai manusia sehingga kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk terlihat baik gitu. Saya pikir sih justru itu yang membuat orang gagal melihat kita sebagai manusia. Mungkin ya label-label yang dilekatkan sama orang, public figure. Ya saya sih mau jadi manusia biasa aja gitu. Kalau saya sedih, kalau saya marah, saya marah. Ada hal yang membuat saya marah, ada hal yang membuat saya sedih, ada hal yang membuat saya baik-baik saja, bahagia gitu. Jadi untuk saya sih tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang saya sebaik apa atau saya seburuk apa gitu. Sedikit ya soal rame-rame sama mama. Rame-rame sama mama. Sama mama gimana Anda sebenarnya Anda? Sama mama gimana Anda?